Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita, Bacer Official. Semoga orang-orang yang menonton video ini oleh Allah itu diberikan kesehatan, oleh Allah itu dilancarkan rezekinya, dan juga diberikan kelancaran atas apa usahanya atau apa kepentingannya. Dan juga teman-teman yang baru nonton video ini, kalau misalnya biar silaturahim itu tetap terjaga dan kita itu mengupdate tentang sesuatu yang baru, misalnya seperti Jarok di Bangkalan, jangan lupa subscribe dulu agar tidak ketinggalan info-info menarik dan terbaru pastinya. Sebelum kita lanjut sama beritanya atau ulasan daripada berita tersebut, terima kasih saya ucapkan untuk teman-teman saya yang sudah berkomentar, seperti Ogut. Dia itu memberikan komentar pada video saya sebelumnya, ini videonya, dan dia berkomentar seperti ini. Logikanya sudah ditempeleng, dihina, ditantang. Kira-kira kesannya ente tambah diinjak atau dihormati nantinya kalau ente tidak melawan. Ini kalau misalnya kita itu mengarah pada persoalan yang terjadi di Bangkalan khususnya, masalah Jarok yang terjadi kemarin itu. Kalau misalnya tantangan dari almarhum Mat Tanjar itu, menurut analisa saya sendiri, kalau misalnya tantangan tersebut tidak dilakukan atau tidak diladeni oleh si Hasan ini, maka kemungkinan sampai kapanpun si Hasan dan Wardi ini bakal menjadi buah bibir, bahwasanya ada kata-kata sudah ditantang malah lari, tidak kembali, takut, seperti itu. Itu kira-kira daripada saudara yang namanya Ogut ini. Dan juga ini juga ada yang bertanya, Bang, aku mau tanya, kalau ada orang yang ngajak Jarok memang harus diladeni ya Bang? Ini aku tanya di luar konteks Hasan dan Mat Tanjar, aku cuma ingin tahu aja Bang. Nah, di sini saya itu mencoba menjawab, semoga ini bisa memberikan penjelasan pada saudara saya yang namanya Hari Desta. Sebetulnya orang Madura itu kayak gini Bang, kalau cuman sekedar wacana petenteng itu pegang celurit ngajak Jarok ini dan itu, tapi selama itu tidak menyangkut tentang harga diri, orang Madura itu biasanya diem Bang, kalem. Tapi kalau misalnya dia sudah menyangkut tentang harga diri Bang, meskipun dia diam, ya seperti Hasan ini Bang, kalau dia sudah merasa harga dirinya itu diinjak melebihi daripada kapasitasnya, maka endingnya bakal seperti ini Bang. Jadi yang orang-orang itu kalau misalnya berkomentar si Hasan itu dibebaskan, maka bakal banyak Jawa yang nantinya itu akan berakhir di ujung celurit. Tidak seperti itu loh Bang. Orang Madura itu sebetulnya tidak pas ada permasalahan Jarok, itu ada konteks tertentu lah. Kalau misalnya itu tidak disesuaikan dengan yang harus seperti itu, orang Madura itu biasanya tidak. Cuman kesannya saja mungkin dikarenakan hanya sekedar segelintir cerita ataupun tradisi lah orang Madura seperti ini, mungkin kalian itu hanya mengambil kesimpulan sebelah mata. Saya tekankan dan saya ingatkan, orang Madura itu ya baik seperti itu. Dan juga mohon maaf kalau misalnya ada berita-berita yang tentang ulasan saya itu yang kurang berkenan. Misalnya seperti teman saya ini yang berkomentar bahwasanya videonya kurang berbobot. Saya tanyakan, yang kurang berbobot itu bagaimana Bang? Apa dari segi videonya atau apanya? Ya ternyata memang isinya, karena saya itu hanya sekedar mengulas. Saya itu disarankan untuk artinya saya itu disuruh mengeluarkan unek-unek ataupun analisa daripada video tersebut. Terima kasih Bang sebelumnya untuk Madas 892, saya ucapkan terima kasih, karena ini sebetulnya memang masukan untuk saya sendiri dan saya usahakan ke depannya agar saya itu bisa membuat konten-konten seperti itu. Namun untuk sekarang Bang, saya itu memang saya itu mengolas, karena memang meskipun saya orang Madura Bang, saya Madura asli, saya itu takutnya ada hal-hal yang saya ucapkan tidak sesuai faktanya Bang. Itu kan tidak etis dan tidak baik. Dan saya perhatikan Bang, kenapa saya itu meskipun hanya celongoh baca berita di sini, saya upload videonya di sini, karena memang mereka yang ngebahas ataupun yang ngontenin tentang ataupun yang mengupdate kasus ini Bang, rata-rata orang luar Bang. Dan orang Madura mungkin hanya hitungan jari 1, 2, dan 3 Bang. Dan mereka itu saya lihat, apalagi itu sampai tahu Madura Bang, apalagi mereka itu sampai tahu orang Madura itu seperti apa,
bahasa-bahasanya saja mereka nggak tahu Bang. Jadi saya itu merasa tertarik untuk mengulas berita ini. Tapi apapun itu, meskipun hanya sekedar mengulas berita Bang, saya harap suatu saat nanti saya bisa seperti mereka lah, bisa berkembang seperti mereka. Baik, langsung sama beritanya. Terlalu lama juga ini ngocehnya Bang. Beritanya seperti ini Bang. Saya coba bacakan ya untuk para subscriber ataupun penonton baru yang ada di sini. Saya coba menyampaikan berita yang update, terbaru, terviral saat ini, dan keluarnya ini kayaknya baru beberapa menit yang lalu. Hasan Tanjung dan Wardi ternyata dalam masa penahanan. Ia kemungkinan bebas penjara 15 tahun atau seumur hidup. Jadi sekarang itu nasibnya Bang Wardi itu masih dalam proses penahanan, dan ini masih belum ditentukan tentang pasal-pasal yang bakal menjerat ataupun vonis yang bakal menjerat daripada saudara Wardi dan adiknya, Hasan Busri dan adiknya Wardi. Alasan itulah yang kini ini bait dua ya. Saya cobakan dari pertama. Hukuman yang diterima oleh Hasan Tanjung dan Wardi setelah ditetapkan sebagai tersangka Carok Bangkalan membuat netizen khawatir. Ya, memang di sini sangat rancak, khususnya dari segi vonis yang diterima oleh kakak beradik ini. Banyak netizen itu beranggapan bahwasanya kalau misalnya pasal 340 itu tidak bisa, karena si Bang Wardi ini spontanitas untuk melakukan ataupun menghabisi 4 nyawa tersebut. Lantaran dikabarkan jika kakak beradik ini dijatuhi pasal pembunuhan berencana usai menang Carok versus kelompok Mat Tanjar yang berjumlah jauh lebih banyak. Kini terungkap fakta jika Hasan Busri dan Mawardi ternyata masih dalam masa penahanan dan harus menunggu putusan pengadilan. Jadi kemarin-kemarin itu hanya sekedar wacana, katanya bahwasanya Bang Wardi dan Hasan itu sekarang ini masih belum ditetapkan untuk pasal-pasalnya. Tapi kalau misalnya orangnya sekarang memang lagi berada di tahanan, disebutkan biasa saja Hasan dan Wardi ini justru bebas atau terancam hukuman penjara 15 tahun atau bahkan seumur hidup. Jadi si Bang Wardi ini kemungkinan ada 3 tahap nanti untuk proses hukumannya. Bahwasanya si Bang Hasan dan Wardi ini justru bisa jadi bebas, yang pertama. Yang kedua itu terancam hukuman 15 tahun penjara, dan yang terakhir itu bahkan seumur hidup, seperti itu. Seorang pengacara menjelaskan kemungkinan tersebut dalam sebuah video yang diunggah di akun TikTok @acong_gelatit, dilansir kilat.com pada Sabtu 3 Februari 2024. Hasan dan Wardi ini belum menjalani hukuman karena belum divonis oleh pengadilan. Kalau sekarang ia dalam penahanan jelasnya. Berarti sudah jelas ya kawan-kawan bahwasanya si Bang Wardi dan Hasan ini sekarang masih dalam proses penahanan. Kalau misalnya vonisnya pun sekarang masih belum ditentukan. Kemungkinan para pihak aparat ataupun pihak penyidik sekarang ini lagi mengumpulkan bukti-bukti daripada kasus yang terjadi saat ini. Kalau misalnya desakan daripada netizen, sudah tahu sendiri kan bagaimana hebatnya netizen Indonesia ini dalam menghadapi suatu kasus. Kalau misalnya sudah tidak sesuai dengan keinginan mereka ataupun dengan pengamatan mereka, mereka itu akan tetap menggiring opini ataupun mengomentari tentang kasus tersebut sehingga sesuai dengan apa yang memang betul-betul terjadi. Jadi intinya kalau misalnya polisi ataupun penyidik yang menangani kasus tersebut betul-betul tidak memberikan bukti ataupun menghadirkan saksi-saksi kunci daripada kasus tersebut, kemungkinan kasus ini tetap akan bergulir. Seperti itu teman-teman. Apakah dia diputus pembunuhan berencana hukuman mati atau seumur hidup, atau pembunuhan biasa yang hukumannya paling banyak 15 tahun paparnya, atau Hasan dan Wardi ini akan bebas di pengadilan baru nanti menjalani hukuman setelah adanya putusan dari pengadilan, tandasnya. Diketahui bahwa kakak beradik ini sudah menghilangkan nyawa 4 nyawa orang dalam satu tragedi Carok di Bangkalan. Muncul dugaan bahwa Hasan Tanjung hanya membela diri setelah dipukul dan ditantang oleh Mat Tanjar. Nah ini juga saya itu sangkut pautkan dengan komentar teman saya itu yang augut itu, bahwasanya logikanya kayak gini Bang, kalau misalnya kita itu ditampar, ditempeleng, diludahi, terus kita itu diancam, terus sampai ditantang kita itu disuruh ambil pulang, celuri apa dan semacamnya. Kalau misalnya
ditantang seperti itu, masa kita tidak melawan? Ataupun dalam proses sudah ada di lapangan, kata Bang Ogut ini, kita itu masa mau diam diri, sedangkan orang sudah petenteng-petenteng pegang celurit kan? Itu kan tidak etis. Nanti kita bakalan yang jadi yang mamam maksudnya. Kalau misalnya kita ditantang orang, terus orang itu bahkan bukan hanya satu tapi puluhan, tapi 10 bahkan lebih, kata si Wardi itu, kita juga sama siap, dan kita itu sudah siap sama-sama menyerang, masa kita mau diam saja? Itu kan intinya sama saja kita kan, kata Bang Ogut ya, Bang Ogut ini tanda tanya akhirnya kan, seperti itu katanya. Ya memang katanya Bang, kalau misalnya tidak pakai katanya berarti saya ada di lokasi dan bisa jadi dijadikan saksi. Saya ini pengamat ataupun pengulas, masalah ada kurang ataupun lebih itu memang Allah lah, kita larikan saja ke pojok, seperti itu ya. Alasan itulah yang kini membuat publik percaya bahwa Hasan dan Wardi tidak bersalah dan berharap akan dibebaskan. Hal itu terbukti jelas dalam kolom komentar postingan pengacara tersebut yang ramai dengan harapan bahwa Hasan dan Wardi bebas. Mohon bantuannya Bang, kalau bisa kasih bantuan buat Kak Hasan biar cepat bebas, komen netizen. Semoga diringankan hukumannya Kak Hasan sama Kak Wardi, komentar yang lain. Memang saya amati daripada komentar-komentar para teman-teman itu, memang rata-rata ini mengharap bahwasanya hukuman untuk saudara Hasan dan juga adiknya Wardi ini semoga adil seadil-adilnya. Karena katanya teman-teman yang berkomentar itu bahwasanya dia itu sekedar membela diri, sesuai dengan apa yang dikatakan teman saya Ogut barusan, bahwasanya kalau misalnya kita diam diri dengan proses sudah seperti itu, ya kita yang mamam. Itu begitu maksudnya. Jadi untuk sementara kesimpulannya, Bang Wardi itu dan Bang Hasan itu memang iya ditahan. Namun untuk vonisnya yang beredar seperti kemarin, bahkan ancaman hukuman 340 KUHP, sebuah pembunuhan berencana, itu masih belum divoniskan, masih nunggu keputusan-keputusan daripada pengadilan nanti. Tapi ancamannya yang pasti, karena ini Indonesia, hukum Indonesia itu pastinya menghilangkan nyawa seseorang itu memang tidak dibenarkan dengan kondisi dan posisi seperti apapun. Namun ada rentetan dan pasal-pasal tertentu nanti yang juga bakal jadi pembelaan sama si Bang Hasan ini. Seperti katanya Bang Firdaus, si pengacara itu, bahwasanya kalau misalnya membela diri itu, dan juga pasal-pasal yang video saya sebelumnya Bang Mahfud sampaikan itu, kalau pembelaan diri itu memang ada pasal-pasal tertentu yang membolehkan. Misalnya seperti kasusnya Bang Firdaus yang kemarin itu, bahwasanya ada pengembala kambing yang membunuh seorang perampok. Ya kalau misalnya kita tidak membela diri teman, pastinya kitalah yang bakal mamam. Apalagi prosesnya seperti orang Madura ataupun yang ada di Bangkalan tersebut, seperti Bang siapa itu, Bang Hasan dan Busri ini, dia kan memang sudah ada tantangan, diajak berduel, bahkan ditunggu di suatu lokasi. Kalau misalnya teman-teman itu berpikir kenapa tidak menghindar saja, pas ditempeleng disuruh pergi, meskipun si almarhum Tanjar itu menunggu di tempatnya itu, nggak usah kembali lagi si Hasan ini. Kalau misalnya hal-hal seperti itu, maka 7 turunan si Wardi itu bakal dinyinyir oleh seseorang Bang, ditantang cara nggak mau, bahkan sudah ditempeleng. Ini pasti banyak alasan seperti itu diantaranya. Apalagi itu sudah banyak bahasa yang saya baca itu dikeluarkan bahwasanya tantangannya itu sudah melebihi daripada kapasitas normalnya, seperti itu. Dibalik dia ditempeleng, diludahi, diancam dengan senjata, bahkan dia itu, saya baca itu di sebuah berita mengatakan bahwasanya, ataupun dari PD apa itu, voice note yang kemarin itu, ada bahasa kayak gini, nenek moyangnya pun bawa ke sini, saya tidak takut. Ada tantangan seperti itu di voice note-nya itu, saya dengarkan itu. Sekian dari saya Bang, teman-teman atau subscriber dan teman-teman baru, subscriber baru ataupun orang-orang yang memang alhamdulillah kalau misalnya senang lah dengan video-video saya. Terima kasih. Kalau misalnya ada kesalahan, baik itu dari penyampaian, dari
dari berita ataupun ulasan yang saya katakan, pendapat yang saya katakan, saya itu mohon maaf yang tiada tara. Akhirnya dari saya pribadi, apabila kalian senang dengan video saya, kalian merasa video saya ini bermanfaat, jangan lupa subscribe. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.